Julukan istri soleha disematkan netizen kepada Fairuz Arafiq, istri Sony Septian. Belakangan netizen juga menjuluki Fairuz menantu idaman setelah ibu 3 anak itu menunjukkan perhatiannya kepada Wati Siregar, ibu mertuanya. Mama Wati yang tengah berjuang melawan penyakit kanker payudara tengah dirawat di sebuah rumah sakit di Depok. Selasa lalu, Fairuz kembali menemani Sony menjenguk ibu mertuanya. Pengalaman Fairuz merawat mama kandungnya yang mengidap demensia dibagikan kepada Sony. Fairuz mengingatkan Sony agar terlihat sehat dan bahagia di depan Mama Wati, meski kondisi Sony pun tengah menjalani recovery. Oh ya, oke. Oh ya, siap. Di mana di sini? Sebenarnya semangat mamanya Sony itu hebat sih, luar biasa. Mamanya semangatnya Masya Allah banget, dimana dia tuh kayak sebenarnya kalau nggak sakit banget nggak bakal ditunjukin gitu. Aku kan tahu mengenal banget sosok mertua aku ya gitu. Beliau tuh nggak suka ngerepotin, orangnya juga kalau memang masih bisa sendiri ya sendiri gitu. Nah berarti kalau udah sakitnya sampai kayak gini berarti tuh udah sakit banget gitu. Dan Sony sebagai anaknya saya tahu sekali gitu keadaan Sony yang memang sebenarnya dia juga sedih dengan keadaan mama yang sekarang gitu. Tapi dia mencoba memberikan semangat sama mama karena aku selalu bilang sama Sony jangan ditunjukin ya gitu sedihnya di depan mama, biarin mama ngelihat kamu tuh jadi semakin semangat dan kamunya juga nggak boleh down. Ya, berbagai cara dilakukan Sony dan Fairuz agar bisa melihat Mama Wati tersenyum, setidaknya sejenak melupakan penyakitnya. Mama Wati pun mengangguk ketika Sony menjanjikan akan mengajak mamanya lihat dangdutan setelah sehat nanti. Sebelumnya kan memang udah semua tahu ya, mama memang ada cancer gitu. Jadi di sini ibaratnya diberikan perawatan yang memang semaksimal mungkin yang terbaik. Gitu. Kondisinya sekarang lagi diobservasi dulu. Nanti mama habis diobservasi, kalau udah hasilnya udah bagus pindah ke kamar, ya. Kalau ada kolam renangnya di kamar, ya. Nanti sore ada dangdutan ya. Bergantian bersama kakak-kakaknya, Rensi Milano dan Elma Teana, Sony menjenguk mamanya. Fairuz pun sebisa mungkin merawat membantu memantau Mama Wati di sela-sela kesibukannya merawat dan mengawal Sony menjalani fisioterapi. Dari keterangan Rensi Milano, kakak Sony, kondisi Mama Wati ngedrop karena lambungnya sudah tidak bisa mencerna makanan. Sementara itu mengenai penyakit kanker yang diderita mamanya, Rensi sudah pasrah. Pasalnya, kanker Mama Wati sudah bermetastase atau menyebar hingga mengganggu fungsi organ vital lainnya. Lalu benarkah Fairuz yakin dengan kekuatan doa dan usaha maksimal, ibu mertuanya yang sudah berusia 72 tahun bisa sembuh total? Kalau untuk kankernya sih nggak bisa karena memang udah menyebar gitu. Itu juga bawa waktu dari di rumah sakit yang lama juga udah memang udah menyebar. Dia bilang kalau untuk masalah cancer kayaknya mungkin harapannya ya tipis kalau untuk cancer karena udah lama dan udah nyebar. Yang penting sekarang untuk mama tuh bisa masuk nutrisi makanan dulu aja. Kalau kata dokter tuh ya udah disenengin aja gitu, dibikin happy gitu karena memang kansernya itu sudah menyebar gitu. Jadinya kalau untuk itu semaksimal mungkin kita cuma bisa memberikan perawatan dengan obat-obatan yang dianjurkan sama dokter aja. Pemirsa, Arsy Adara Musician Nuh Hermansyah, putri anak Hermansyah dan Ashanti, lagi senang-senangnya belajar masak. Selasa lalu, saat Bunda Ashanti sedang tidak enak badan, Arsy seolah ingin mengambil alih urusan masak-memasak di dapur. Namun sebelum masak, Arsy belanja bahan-bahan masakan bersama Suteng, ART sekaligus pengasuhnya di sebuah supermarket. Guys, sekarang aku belanja dulu, ikutin aku ya, yuk sini. Belanja sama siapa nih? Sama nenek. Gitu. Au, dingin banget. Apa sih namanya? Ini kan? Light kan? Yuk. Apa lagi, Mbak? Ya, cukup. Terus kurang satu, guys. Mana tadi? Itu karamel kecil aja sih. Bayar dulu, oke? Oke. Waduh, 600.000 memang juga ya. 600.000. 600 berapa tadi? Sekarang selanjutnya bikin rank. Iya, kita tinggal bikin doang. Kita masak, terus Bunda yang makan, aku yang nggak makan.
Sampai di rumah, Arsy dan Suteng langsung ke dapur. Karena kakak Aurel Hermansyah dan dua keponakannya, Amina dan Azura akan datang, Arsy memasak untuk porsi besar. Oke, ini bahan-bahannya ada tepung roti, telur ini kita petok-petok dulu ya. Jangan. Kamu udah petok-petok sekarang. Berapa telurnya, Kak? Terus ada keju slice. Kalau boleh tahu bikin apaan sih, Kak? Oh iya, kita bikin sesuai dari Bayashi TV. Aku pun tidak tahu ini apa. Pokoknya keju digotet daging aja. Setelah Kak Aurel datang, istri Atta Halilintar itu dengan senang hati membantu Arsy memasak. Roti goreng isi daging mozzarella menjadi menu pilihan Arsy. Kamu kok keren amat sih, kecil-kecil suka masak. Nanti jadi pas dipotong dalamnya ada kejunya gitu kan. Iya. Sini kalau dibantuin easy banget. Gimana sih? Kenapa aku juga pengen begini? Lagi sakit, Kak, Udah Bunda. lagi sakit. Jadi yang dibuat. Iya. Stop lagi bikin stickers puding. Aku duluan ya goreng satu. Karena Arsy mau les. Kecap, cip, cup, kembang, kuncup. Gimana yang mau dicup? Pelan-pelan ya kak. Nah, udah. Di depan Bunda Ashanti, menu masakan Aurel dicicipi ramai-ramai. Tentu saja Bunda Ashanti yang mencicipi lebih dulu. Aurel pun dengan senang hati menyuapi Arsy dan Arsya. Lihat itunya dong. Gitu. Oh. Hey guys, sini guys. Wow. That cheese, daging slice ya? Daging slice. Oh. Kayak chicken cordon bleu ya. Oh my god. Aduh, aku jadi pengen. Apa gini ya kak? Kali mau cobain aja. Habis itu ada ya. Bisma beli apa tadi? 2 ton nasi gimana kalau Enak banget. Setelah puas mencicipi masakan pertama Arsy, Aurel membantu adiknya itu membuat hidangan penutup yaitu puding coklat Snickers. Chocolate Snickers. Apa sih namanya? Bukan chocolate Snickers. Apa sih namanya? Nama Puding, menunya? stickers puding gitu. Kita masukin peanut butter, guys. Jadi kita masukin peanut butter, susu dan gula. Kita masukin ininya 2 sendok makan tepung jagung. 2 sendok makan ya, guys. Karena semua bahan beli jadi, Aurel tinggal mengolahnya menjadi santapan siap saji. Adonan coklat Snickers dipanaskan di atas wajan dan setelah matang dimasukkan ke dalam cetakan. Topping kacang coklat pun ditaburi di atasnya. Begini aja deh. Iya, harus sampai ketutup. Lihatnya gambar ya kan ketutup gak sih? Kan ya, tadi ini kok. Ternyata ya. Kenapa? Oke, masukin ke kulkas. Satu lagi deh, satu lagi. Iya, sama aku tadi juga mau isiin di situ. Saat coklat Snickers siap disajikan, Atta dan Amina datang. Makanan penutup dan lezat itu pun menjadi santapan The Hermansyah dan The Atta Family, minus Anang dan Azriel Hermansyah. Ambil piring kecil dong, Teng. Yeay, guys, look. Ah! Oh my god, kita awet sih sebelah sini. Karamelnya. Iya. Dia emang kan dia whipped cream. Oh gitu. Jadi Bunda nggak estetik. Kan Bunda nggak estetik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim. Oh, katanya. Apa di agenda? Enak banget. Tapi rasanya Kayak dalamnya. Belum makan. Emang ya? Oh, coklatnya berarti yang kita nggak ada kayak gini. Agak keras. Rabu kemarin juga menjadi momen spesial bagi Atta Halilintar. YouTuber terkaya se-Indonesia itu baru saja menjalani wisuda SMA dan mendapatkan ijazah SMA-nya. Atta yang berusia 29 tahun merasa bangga bisa lulus SMA lewat paket C. Jadi dulu aku daftar sekolah ini tuh kayaknya bareng Ami Iwan gak sih? Iya. Iya nih. Dan bareng Ami Iwan sekarang baru lulus. Karena baru ujian. Yang penting lulus. Ini Ami Iwan nih saksi hidup saya. 29 Pak. 29. Tua banget ya lulus SMA. Kamu lulus SMA kapan?
Ami ini kenal umur 13. Jadi Ami ini tuh yang nemuin saya sama keluarga lagi jualan SIM cardnya Ami ini. Masya Allah ya. 2006 guys ya. Di Central Market. Di Central Market Kuala Lumpur. Itu ini ya penuh dengan lika-likunya. Nih saya ngambil rapor. Yuk abang yuk kita ambil rapor bang. Sampai di gedung tempat wisuda, Atta baru mengenakan jasnya. Saat simbol kelulusan diselempangkan oleh kepala sekolah di jasnya, Atta langsung berpose santuy di atas panggung. Saat menyampaikan kata sambutan di atas panggung, Atta mengungkap bahwa dirinya tidak minder menjadi lulusan SMA tertua di angkatan itu. Oh ini makan siang saya, Masya Allah, dapat makan siang juga guys. Tapi cuma boleh. Oh iya nggak apa-apa. Jas dulu guys, biar kayak orang bener. Kayak di sini saya lulusan paling tua guys. Bapak Halilintar, Kanopi dan Ibu Lengger. Assalamualaikum Pak Syukur. Izinku bercerita 1, 2, 3. Pulang ke rumah, Atta disambut istri dan anak-anaknya. Aurel dan Amina memberikan karangan bunga pada Atta. Setelah lulus SMA, Atta akan melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Hukum. Ia terobsesi memberikan efek jerah kepada netizen yang suka membuli keluarganya. Assalamualaikum. Oh ya Allah, makasih ya sayang. Biasa kemarin seperti apa? Alhamdulillah senang setelah ujian. Kemarin ujiannya udah dari lama, kelulusannya udah lama, tapi ijazahnya kemarin baru jadi. Gitu. Jadi senang banget, bahagia banget. Katanya mau kuliah, bukan rencana sih, udah daftar kuliahnya. Jadi katanya bakal ada ospek. Saat Jope Project masih amat syok akibat kebakaran di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sidang lanjutan dengan terdakwa Bathara Ageng atas kasus penggelapan uang milik selebgram yang dimanajerinya, yakni Fuji Utami, dengan agenda keterangan saksi batal dilanjutkan karena tidak ada satupun saksi yang hadir. Sebaliknya, pihak Bathara berdalih sidang kemarin merupakan agenda pembacaan eksepsi atau pembelaan terdakwa. Majelis Hakim menganggap dalam berita acaranya itu sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi, dan faktanya saksinya juga belum bisa dihadirkan oleh jaksa, maka nanti saya akan sampaikan kepada kawan-kawan wartawan aja eksepsi saya itu seperti apa, kan biar dilihat dan dibandingin. Mungkin biar publik aja yang menilai. Namun meski sidang harus ditunda hingga pekan depan, di luar sidang Ibunda Bathara, Ari Arsyianti, yang hadir ditemani kuasa hukum putranya, mengaku jika tudingan Fuji pada putranya terkait penggelapan uang sebesar 1,3 miliar merupakan tudingan yang amat bombastis dan mengarah pada kriminalisasi. Pasalnya, seperti yang dibeberkan kuasa hukumnya, tidak ada bukti sahih berupa rincian uang di rekening yang ditaksir mencapai sejumlah uang yang dituduhkan. Tiba-tiba dalam surat dakwaan itu menyimpulkan bahwa klien saya, terdakwa Bathara itu menggelapkan dana 1,3. Nah, kami mempertanyakan 1,3 itu cara hitungnya dari mana? Kan ini kan ada total 21 proyek. Nah, proyek yang mana yang digelapkan? Ketiadaan bukti itu sedianya akan dibacakan dalam eksepsi nanti. Bahkan pihak kuasa hukum Bathara mengklaim memiliki bukti jika uang yang dituduhkan digelapkan kliennya sudah dikembalikan sesuai bukti rekening koran yang sudah ia periksa. Print out rekening koran klien saya. Di situ ada transaksi dari 3 bank. Nah, dari 3 bank itu pengeluaran klien saya untuk kepentingan Fuji itu 1
Satu rekening itu ada yang 200 juta, satu rekening lagi ada yang 1,8 miliar. Dari ini nomor rekeningnya dan ini nilai satu rekeningnya. Nah, terus ada lagi, kan ada 3 rekening Batara. Nah, ini total ininya ini. Di sini ada 1,8 miliar. Selain itu, kuasa hukum Batara juga menguraikan isi dakwaan kubu Fuji jika dalam satu proyek Batara mendapatkan komisi 5% dengan gaji bulanan hanya sekitar 500.000 sampai 1 juta rupiah per bulan. Ternyata ada pengembalian jauh dari 1,3 Pak. Ada satu tadi ada 1,8 miliar, satu lagi ada 800, satu lagi ada 200. Nah, yang menjadi pertanyaan kita ini, apa proyek yang mana yang digelapkan itu? Sampai sekarang nggak ada uraian yang tegas. Masalah uang yang tidak salah penggunaan atau saya nggak kurang paham deh waktu itu ya, tapi yang seharusnya menjadi hak si Fuji tetapi telah diselewengkan oleh manajernya. Sementara terkait mobil yang dimiliki Batara saat ini sudah ditarik pihak leasing. Mobil kredit tersebut diklaim pihak Batara merupakan hasil dari gajinya bukan dari pemberian Fuji. Tak ayal jika Ibunda Batara pun berharap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat bisa mengambil keputusan yang adil bagi putranya. Ada mobil dan udah diambil. Kalau masalah mobil juga yang dipermasalahkan di sini, ini versinya Batara itu pun uang gaji dia. Manajer kalau udah enggak, apalagi ada kasus, ya udah nggak mungkin lah bisa bayar gimana? Dia leasing, iya otomatis ditarik leasing. Ya, kayaknya anak saya di dalam kasus ini ada kriminalisasi lah ya dalam hal ini. Ya, sebelumnya pihak Fuji memang mengklaim telah merugi miliaran rupiah dari beberapa proyek yang dilakoninya saat masih di bawah asuhan ex-manajer. Kubu Fuji mengklaim mengalami kerugian hingga 1,3 miliar. Padahal dari setiap proyek ex-manajernya itu sudah mendapatkan fee 5%. Namun terkait gaji ex-manajer yang disebut-sebut hanya berkisar 500.000 hingga 1 juta rupiah, kubu Fuji memang ogah meresponnya. Ini kan hubungan yang dibangun, hubungan hukum yang terjadi antara klien saya dengan saudari Fuji. Ini kan bermula dari hubungan perdata. Harusnya ini kan persoalan perdata antara klien saya dengan Fuji. Nah, yang membuat saya heran kenapa ini kasus diangkat di pidana. Nanti deh, karena kan juga belum proses sidang, kita belum tahu pasal-pasal nanti yang terbukti. Sekarang pihak manajer sudah ditahan dan kelanjutannya tentu hukumlah yang akan nanti memutuskan. Kami percaya dan yakin Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan memutuskan dan akan mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Dan kami akan memperjuangkan itu juga. Saat kubu Batara meradang karena merasa dikriminalisasi dengan tuduhan penggelapan uang milik Fuji yang amat fantastis jumlahnya, di momen lain, Fuji juga mencurahkan isi hatinya saat sesi podcast ihwal perlakuan pihak film layar lebar yang pernah dibintanginya. Ia belak-belakan mengaku menyesal karena diperlakukan tidak baik karena aktingnya dinilai buruk. Bahkan gara-gara itu, ia sempat dihujat netizen. Aku pernah bilang waktu itu, aku cancel aja jobnya karena aku ngerasa beberapa kali aku disaltiin dan aku ngerasa aku tidak melakukan kesalahan dan aku mau belajar. Terus dia kayak membujuk-bujuk lah sampai akhirnya kayak oke, aku nggak jadi cancel. Itu belum mulai syutingnya. Oke lah, aku nggak jadi cancel. Tapi di saat aku lagi dihujat sama netizen saat dibilang acting aku buruk, aku akuin acting aku buruk. Dia malah upload story yang abis itu di-delete selama kayak paling 2 jam, 3 jam. Tapi menurut aku, kok lo gini sih, lo nggak inget dulu? Selain kapok, Fuji juga mengungkap rasa penyesalannya karena honor yang diterimanya telat dan tidak besar. Dan bahkan, sorry banget bayarannya aja telat, sorry. Ya lu kayak bayarannya juga, sorry ya kita ngomongin tentang uang. Bayarannya kecil, aku cuma nyari pengalaman saat itu.
Ya, secara pendidikan adalah pencapaian yang luar biasa bagi Atta. So, no wonder ya kalau Atta bangga banget dan posting keberhasilannya mendapatkan ijazah SMA di usia 29 tahun lewat kejar paket C. Ya, yang namanya belajar itu memang tidak kenal usia, yang penting niat, tekad dan semangat terus pantang menyerah ya. Oke Atta, ditunggu ya ijazah sarjananya. Good luck! Ya, selanjutnya anak Wulan Guritno Alrik menjadi juara debat di The World Scholars Cup Bangkok, Thailand. Dan ada juga Nikita Willy yang menjadi sorotan karena punya chef pribadi. Berita selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa jangan lupa saksikan terus Gospel setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan hari Minggu pukul 6.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Jagat maya tanah air kembali dihebohkan dengan sebuah kabar jika Nikita Willy dan Indra Priawan memiliki chef pribadi. Bahkan aksi chef itu pun tersiar di jejaring maya. Tak ayal dengan mendatangkan chef pribadi itu, tentu saja wanita yang kerap disapa Niki itu menuai beragam reaksi dari warganet. Hidangannya pun tak main-main, mulai dari appetizer hingga dessert. Chef yang diketahui bernama Ari Prianto itu menyiapkan semuanya dengan sentuhan khas ala fine dining. Tak hanya masakan luar, ia juga menyajikan makanan Indonesia seperti ayam goreng lengkap dengan tempe goreng. You come on, so different. When you touch me, I can feel that I got it now. If it's you and me, babe, if it's what you need, babe, I got it now. That's my friend, chef itu teman aku gitu. Nggak ada yang spesial lah gitu, karena memang saya nggak bisa masak di rumah juga. Mbak kadang-kadang masakannya kurang cocok gitu, daripada saya jajan terus gitu, makanya ada temen yang bisa masak jadi bantuin. Grilled chicken, steak gitu-gitu. Pokoknya kehamilan ini aku maunya makan kayak protein banyak banget gitu. Mbak, tapi biasanya mungkin aku kalau sehari-hari aku suka makan manis. Cuma saat hamil ini nggak mau manis sama sekali gitu, maunya kayak daging, ayam gitu. Masakan itu layaknya hotel berbintang. Di usia kehamilannya yang sudah 7 bulan, tentu saja asupan makanan untuk sang jabang bayi harus tetap dijaga. Dan menariknya, di kehamilannya yang kedua ini, Nikita merasa seperti kehamilannya yang pertama. Apalagi ia merasa waktu begitu cepat dan jika tak ada aral, ia bakal melahirkan anak keduanya pada Desember nanti. Lantas akankah pada kehamilan kedua ini, Niki bakal kembali melahirkan di Amerika seperti baby Isa Sander Joko Sutono? Dan sudah sejauh mana persiapan Niki dalam persalinan? Oh, itu nggak bisa jawab itu di sini. Sekarang sudah 28 minggu, aku merasa bersyukur banget dengan kehamilan aku yang kedua ini karena benar-benar time flies so fast. Aku nggak merasa aku lagi hamil tiba-tiba udah 7 bulan aja gitu, dan dari awal pun juga aku tetap selalu bekerja dan sambil ngurus Isa juga. Jadi mungkin itu yang membuat aku tiba-tiba kok nggak kerasa udah 7 bulan aja gitu, sudah 2 bulan lagi gitu. Jadi itu membuat aku kayak wow, kehamilan ini kok cepet banget
Tapi aku kalau share sama teman-teman aku yang sudah punya anak 2, anak 3, memang katanya kehamilan kedua, ketiga tuh kayak cepet banget rasanya. Mungkin karena kita sambil ngurus anak juga. Segala keperluan sudah rampung disiapkan Niki. Namun yang tak kalah menggemaskan adalah ketika Isa yang sangat antusias menanti calon adiknya. Bahkan baby Isa sudah memiliki panggilan sayang untuk calon adiknya, yakni Dudung. Dan yang paling membuatnya happy adalah ketika Niki mendengarkan suara anak keduanya yang masih di dalam janin kepada Isa. Lantas seperti apa Niki mengajarkan Isa soal sebentar lagi ia bakal menjadi kakak? Ya persiapannya sih sampai sekarang baru kita kayak bacain buku tentang siblings. Terus kita ajak dia kalau lagi ultrasound. Jadi dia sudah kita perkenalkan bahwa ada adiknya di dalam perut gitu. Dan insya Allah bulan Desember akan lahir. So far sih karena udah kita bacain buku dan kita udah perkenalin dan udah pernah ajak ultrasound sih dia kayak excited ya. Nggak rewel sih, cuma dia jadi manja banget ya, kayak mau apa-apa sama ibu gitu-gitu. Tapi aku seneng sih dimanjain sama anak, kapan lagi dan sebentar lagi kan anak besar udah nggak bisa manja-manja lagi, jadi aku seneng banget momen-momen seperti ini. Di lain tempat, Jeremiah Alrik Dimitri, putra pasangan Wulan Guritno dan Adila Dimitri, baru-baru ini mencetak prestasi luar biasa di ajang World Scholars Cup. Kompetisi yang diikuti oleh ribuan pelajar dari berbagai negara ini menjadi saksi keberhasilan Alrik dan timnya meraih medali emas dalam kategori tim serta medali perak dalam debat individu. Wulan yang selalu mendukung Alrik dengan setia membagikan momen kebanggaannya itu melalui unggahan di laman foto berbaginya. Selain itu, tim 274A yang diikuti Alrik juga berhasil melaju ke turnamen prestisius Tournament of Champions di Yale, Amerika Serikat. Dalam pesannya, Wulan menekankan bahwa yang terpenting bukanlah jumlah medali yang diperoleh, melainkan keberanian untuk berproses, mempelajari hal-hal baru, dan menjalin persahabatan dengan pelajar dari berbagai belahan dunia, tulisnya dalam bahasa Inggris. Jika Alrik mampu menjadi juara dan bakal melaju ke Tournament of Champions Amerika Serikat, Romeo justru harus gagal menaklukkan hati Yasmin lantaran ia tersalib oleh Rangga yang mengucapkan isi hatinya. Tentu saja pemandangan itu membuat Romeo berkubang dalam galau. Dunia seolah runtuh lantaran orang yang ia cintai selama ini justru harus berpagut cinta dengan kakak angkatnya. Yasmin, saya suka sama kamu. Apa kamu bersedia untuk menerima perasaan saya? Aku terlambat. Pintu hati Yasmin udah tertutup buat aku. Yasmin menerima cinta Mas Rangga. Aku udah gak punya kesempatan lagi. Harusnya aku pria yang bertanya sama kamu apakah kamu bersedia jadi pendamping aku apa enggak. Saya minta maaf Pak Rangga. Kenapa? Saya minta maaf. Saya nggak bisa jawab sekarang. Enggak sih, itu bukan kejar-kejaran sih. Sebenarnya lebih tepat siapa yang duluan bisa ngejemput Yasmin ke acara. Kan soalnya kan Romeo sama Rangga itu kan sama-sama bikin acara nih buat nyatain perasaan ke Yasmin. Jadi ya itu. Tapi keduluan sama Rangga gitu. Sebenarnya mau jemput Yasmin cuma telat karena macet di jalan, jadi ya keduluan sama Rangga. Romeo tak mengetahui jika Yasmin belum menjawab ajakan Rangga untuk merajut kasih. Namun Romeo kadung kecewa dengan apa yang telah ia lihat. Hati Romeo begitu luka. Ia begitu lirih, bahkan semangatnya runtuh. Namun semangatnya kembali tumbuh meski dibalut rasa bingung ketika Yasmin mengajaknya untuk bertemu. Gue terlambat.
Mas Rangga udah duluan nyatain cinta ke Yasmin. Dan Yasmin terima. Rom, lu mau sampai kapan kayak gini? Lu mau ngerelain Yasmin sama Rangga? gue mau sendiri dulu. Kalau lu mau pulang duluan nggak apa-apa. Semoga aja gue kuat ngadepinnya. Kayaknya aku perlu ketemu deh sama dokter. Aku samperin dokter deh. Dokter lagi di mana? Kamu mau ketemu sama aku? Iya, aku mau ketemu sama kamu. Kamu kasih tahu aja di mana biar aku samperin. Kalau mau ketemu kita ketemu di Umi Cafe aja ya. Oh, oke. Aku tahu kok tempatnya di mana. Ya udah aku kesana ya. Iya. Tapi gue salah paham. Ya Yasmin belum menerima sebenarnya. Cuman kan dari kejauhan ke Romeo ngelihat kirain udah terima. Romeo begitu terkejut ketika Yasmin mengatakan jika Rangga mengungkapkan isi hatinya. Reaksi Romeo yang terlihat tak cemburu membuat Yasmin bingung. Tapi di satu sisi, Romeo masih punya peluang untuk bisa menarik hati Yasmin, hingga akhirnya di kesempatan itu, ia memberanikan diri menyatakan cinta pada Yasmin. Tapi sayangnya di tengah itu semua, Alisa tiba-tiba menelpon Romeo untuk melompat dari atas jembatan jika Romeo tak datang. Aku sebenarnya selama ini tuh apa? aku sebenarnya apa? Sebenarnya selama ini Aku rasa emang sebenarnya kan dari awal emang cinta segitiga ya ceritanya ya. Ya aku rasa sih wajar-wajar aja, masing-masing punya porsi masing-masing. Ya memang penulis lagi mengarahkan ke situ ya kita sebagai pemain ikutin aja. Ya intinya tetap nggak jauh-jauh dari cinta segitiga itulah. Melaporkan situasi terkini sudah padam ya untuk apinya, cuman masih terlihat ada asap-asap. Rumahnya Jo ya, iya. Seperti inilah luapan api yang membumbung dari lantai 2 kediaman milik komedian Jope Project di Jalan Neptunus Komplek Margahayu Raya Bandung, Jawa Barat. Rumah 3 lantai tersebut hangus terbakar setelah dilahap si jago merah sekitar pukul 18.20 Selasa malam lalu. Kepanikan pun terjadi pada warga sekitar. Kaget. Tenang sabarnya, sabar. Bacaan. Dari keterangan pemilik nama asli Johanna Sutisna, api diduga berasal dari charger telepon selulernya yang tidak dicabut beberapa hari karena ditinggal syuting. Api kemudian menjalar hingga membakar seisi kamar tidurnya, termasuk barang-barang antik diantaranya jam tangan koleksinya. Beruntung ia dan istrinya selamat karena bantuan tetangga dan petugas pemadam kebakaran yang cepat tiba di lokasi. Kelalaian kita lah, dari charger 4 hari, 5 hari, kebiasaan memang. Saya tahu bahwa itu bahaya, tapi kadang-kadang saya males terus saya tersehatnya. Habis ngobrol, istri saya sholat maghrib, belum apa-apa. Istri saya juga kerja, teleponan sama teman kerjanya, terus
ke atas lagi ada suara kayak apa namanya ledakan-ledakan kecil gitu kan, pentelan gitu. Namun akibat insiden kebakaran tersebut, Joe sempat mengalami sesak nafas saat berusaha menyelamatkan barang-barang miliknya hingga harus diberikan oksigen. Ya Allah, ya Robi. Pas saya masuk, gak kuat asap langsung masuk lah ke nggak ada lagi. Akhirnya saya cari jalan, saya di atas udah panas lantai 2. Akhirnya pakai air, nggak bisa, malah gede setengahnya rumah kamar, ya mungkin 12 ke 12. Udah apinya sudah banyak, gede, saya udah pasang, udah redanya gede banget, agak tenang. Ketika ambulans damkar itu udah deket. Sejauh ini total kerugian dari barang-barang yang hangus di dalam kamar belum bisa ditaksir. Beruntung sejumlah koleksi mobil dan motor gede berhasil diselamatkan. Thank you banget ada tertahan karena portal, mungkin juga satu masukan ya. Kalau komplek kayak kita, kalau udah ada keamanan mendingan jangan portal nggak ada gunanya sebenarnya gitu kan. Nah itu coba jangan pernah kayak gini jadi agak terhambat. Tapi overall thank you banget lah, terima kasih semua. Sementara itu, di tengah kasus sang adik versus ex-manager tengah memanas di pengadilan, kakak Fuji, Fadly Faisal, santer dikabarkan tengah dekat dengan seorang wanita bernama Maudy Efrosina Kusuma. Fadly kepergok tengah jalan bareng bersama Maudy di tengah isu keretakan hubungan asmaranya dengan Rebecca Klopper. Lantas benarkah Fadly sudah resmi putus dengan Rebecca dan kini sudah menjalin asmara dengan Maudy? Dia tidak pernah bercerita kepada saya siapa yang lagi dia dekati atau siapa lagi yang dekat dengan dia belum bercerita sama saya. Cinta Fadly Faisal dan Rebecca sendiri diketahui bersemi sejak tahun 2022 lalu. Namun getar-getar asmara Fadly dan Rebecca mulai goyah setelah video asusila Rebecca mencuat ke publik. Pada mulanya, Fadly tampak begitu setia menemani sang kekasih yang tengah dirundung nestapa akibat bocornya video asusila di masa lalu. Namun setelah video serupa muncul untuk kedua kali, kabarnya keluarga Fadly terutama Haji Faisal mulai mempertimbangkan restu untuk Rebecca. April 2024 lalu saat Fadly berulang tahun ke-24, publik mulai mengendus jika hubungan Fadly dan Rebecca telah putus. Hal itu ditandai oleh tidak adanya ucapan ultah penuh haru dan romantis dari Rebecca untuk Fadly, begitupun balasan Fadly terkesan datar tak seperti sebelumnya. Lantas benarkah Maudy akan sudah resmi menjadi pengganti Rebecca dan mendapat restu dari orang tua Fadly? Lantas benarkah dalam waktu dekat Fadly dan Maudy akan lamaran? Tidak mengkhususkan lah ya, artinya intinya bagi saya kalau mereka sudah cocok, artinya sudah siap untuk menerima kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan masing-masing. Ya saya selaku orang tuanya paling hanya memberi pandangan ya kalau orangnya berasal dari keluarga baik-baik, dari orang baik-baik, ya kenapa, apa salahnya? Jadi tidak terlalu muluk-muluk saya. Intinya mereka cocok, orang baik, ya sudah. Pemirsa, pesinetron Tengku Firmansyah sempat kembali menjadi perbincangan di jagat maya. Hal itu lantaran setelah sekian lama berkarir di dunia hiburan tanah air, suami Cindy Fatikasari itu memilih banting setir menjadi tukang las di sebuah perusahaan manufacturing di Kanada. Melansir dari akun Instagram miliknya @tengku_firmansyah, sejak April 2024 lalu, Tengku bersama sang istri Cindy Fatikasari memutuskan pindah ke Kanada untuk menemani kedua putranya yang menuntut ilmu di sana. Di
Di sela pekerjaannya sebagai tukang las di Kanada, ayah 3 orang anak itu memposting foto saat merayakan ulang tahun ke-47. Rekan-rekan kerja Tengku Firmansyah ini memberikan kejutan manis ulta untuk pria kelahiran 15 September 1977 silam itu secara sederhana namun berkesan. Peristiwa ini menjadi momen perdana bagi Tengku Firmansyah merayakan pertambahan usianya sejak keputusannya memilih pindah dan menetap di Kanada. Seperti diketahui halayak ramai kalau akting pasangan Tengku Firmansyah dan Cindy Fatikasari itu sering menghiasi layar kaca melalui sinetron-sinetron unggulan yang mereka perankan. Tentu saja keputusan keduanya untuk pindah ke Kanada mengharuskan mereka meninggalkan dunia kartisan yang membesarkan mereka. Tidak sedikit warganet yang mempertanyakan keputusan pindah Tengku dan Cindy itu. Setelah alih profesi, Tengku Firmansyah menarik perhatian dengan profesinya saat ini. Di akun Instagram pribadinya, ia membagikan aktivitas terbarunya. Tengku tampak mengenakan seragam kerja, helm, dan kacamata keselamatan. Satu, dari awal sampai di Edmonton sampai mempersiapkan semua surat-surat, buka rekening bank, terus bikin ID-nya, Alberta, terus nunggu PR card-nya datang. Itu kita nebeng di rumahnya temen kuliah kita. Kehilangan orang terkasih memang sangat menyakitkan hati. Seperti yang dialami penyanyi dengan suara emas, Bunga Citra Lestari. Namun ditinggal pergi untuk selamanya, suami tercinta tidak membuat penyanyi yang karib disapa BCL itu kehilangan momen indah selama hidup bersama dengan Ashraf Sinclair. Pelantun tembang Sunny itu membagikan potret kebersamaannya dengan mendiang suaminya, Ashraf Sinclair, untuk memperingati momen perayaan ulang tahun mendiang suaminya ke-42 tahun. Mengiringi unggahannya itu, ia menulis pesan menyentuh untuk Ashraf. Ada ungkapan rindu di hati BCL kepada mendiang suaminya itu. Bunga menulis pesan manis untuk Ashraf di Instagramnya. Ia mengucap selamat ulang tahun dan mengungkap rasa terima kasihnya. Bunga juga mengaku rindu pada pemilik nama lengkap, Ashraf Daniel Muhammad Sinclair itu. Happy birthday in heaven. I feel like I have so many words to say, so many stories to tell, but just I don't know to say it. All that I can say is thank you. Thank you for all the beautiful moments, all the struggle that we went through, the joy, the laughter, and the tears that we shared together. Thank you for all the memories that we had together. You mean so much to me and to everyone who loves you. Have a wonderful celebration there. I miss you. Tulis Bunga Citra Lestari dalam unggahannya. Meski sebagian warganet mengkritik BCL yang terkesan tak menjaga perasaan Tiko Aryawardana, faktanya suami BCL justru memberikan emoji love di postingan BCL. Sepertinya Tiko sangat memahami perasaan BCL atas kehilangan Ashraf yang wafat tahun 2020 lalu. Bukan move on ya, tapi lebih kayak bangkit kembali. Kalau move on, aku rasa sebuah duka seperti ini tuh sampai kapanpun nggak akan pernah bisa move on. Tapi bagaimana kita bisa hidup kembali, semangat lagi, bangkit kembali, tanpa melupakan, tanpa apa ya, live with the pain gitu kalau kata orangnya. Kita pelan-pelan belajar untuk bisa hidup dengan pain dan membuat memori-memori baru yang bisa bikin kita bahagia. Kan anak juga perlu bahagia, aku juga perlu bahagia. Sementara itu, Andre Taulani juga berulang tahun ke-50 pada Selasa kemarin.
Di pertambahan usianya tersebut, mantan suami Rainwartia Trigina itu memposting sesuatu di Instagramnya @andreastaulani. Namun bukan momen manis bersama orang terkasih untuk menggambarkan perayaan ulang tahunnya, tapi ia hanya memposting angka dengan latar belakang warna hitam. Terima kasih Allahku, tulis Andre sebagai captionnya. Ragam ucapan pun kemudian diterima oleh Andre saat usianya genap memasuki kepala 5 pada tahun ini. Tak terkecuali dari sahabat yang banyak menuliskan komentar di akun Instagram ayah 3 anak itu. Namun dari banyaknya komentar yang mengucapkan selamat, komentar milik Vidi Aldiano yang mencuri perhatian. Ya, bukannya menuliskan selamat, Vidi Aldiano malah menuliskan angka hitung mundur. 49, 48, 47. Tulis Vidi Aldiano. Oh, kirain countdown, ternyata ulang tahun. Happy birthday Pak Andre, sambung Vidi Aldiano. Taulani pun membalas santai komentar Vidi Aldiano tersebut. Makasih Vildi, calon penerusku, Imbu Andre Taulani. Selain postingan Andre Taulani yang mencuri perhatian, juga karir Andre yang kembali terjun ke industri musik tanah air dengan membuat band yang bernama Andre Taulani and Friends atau ATF. Bayaran yang diperolehnya pun dalam jumlah fantastis hingga mengalahkan Dewa 19. Tak tanggung-tanggung, ATF pun beranggotakan sederet artis ternama tanah air, mulai dari Andre, Raffi Ahmad, Desta, Dikta, Vincent Rompis, hingga Surya Insomnia yang juga mempunyai kemampuan untuk bermain musik. Hidup, that's life, ya kan. Hidup itu kan seperti dinamika, ada naik, ada turun, segala macam. Ya sama seperti teman-teman juga mengalami kehidupannya, seperti itulah. Dalam unggahan terbarunya, sedikit berbeda, Andre kali ini mengajak para komedian wanita mulai dari Rina Nose, Boyen, hingga komedian muda Echa Aura untuk ngeband bareng. Lantas apa yang membuat Andre membentuk grup band baru dengan personil wanita? Kita kan mau bikin. Ya, rupanya Andre sengaja membentuk band baru dengan Rina Nose, Boyen, dan Echa Aura lantaran akan ada acara spesial dalam waktu dekat.